Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Soleh dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan kerangka acuan kerja jasa konsultasi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024 yang merupakan tugas dari pelatihan kompetensi BPJP untuk PPK tipe C tahun 2024. Latar belakang stunting adalah keadaan paling umum dari bentuk kekurangan gizi atau mikronutrien yang mempengaruhi bayi sebelum lahir dan awal setelah lahir. Terkait dengan ukuran ibu, gizi selama ibu hamil dan pertumbuhan janin. Menurut Sudiman dalam Aisyah, stunting pada anak balita merupakan salah satu indikator status gizi kronis yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau dan pada 2 tahun awal kehidupan anak dapat memberikan dampak yang sulit diperbaiki. Salah satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi stunting yaitu status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan keluarga. Rendahnya tingkat pendapatan secara tidak langsung akan menyebabkan terjadinya stunting. Hal ini dikarenakan menurunnya daya beli pangan baik secara kuantitas maupun kualitas atau terjadinya ketidaktahanan pangan dalam keluarga. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan, maka ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin baik dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan konsumsi pangan yang cukup merupakan syarat mutlak terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan dapat digambarkan dari perubahan konsumsi pangan yang mengarah pada penurunan kuantitas dan kualitas, termasuk perubahan frekuensi konsumsi makanan pokok. Ketahanan pangan keluarga erat hubungannya dengan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu faktor atau penyebab tidak langsung yang berpengaruh pada status gizi anak. Gizi buruk menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada balita sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya atau disebut balita pendek atau stunting. Tujuan Tujuan kegiatan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil yakni sebagai bahan penyuluhan pada kegiatan penyuluhan stunting pada ibu hamil di 10 kecamatan di kota X. Ruang lingkup Ruang lingkup dari kegiatan pengadaan jasa konsultansi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi 1. Penyusunan modul penyuluhan pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. 2. Penyusunan modul penyuluhan memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. 3. Penyusunan modul penyuluhan mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah serta memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Kualifikasi yang pertama adalah pendidikan minimal S1 ahli gizi. Kemudian yang kedua, pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Dan yang ketiga adalah memiliki pengetahuan terkait pencegahan stunting. Tugas dan tanggung jawab. Tugas. Konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam KAK ini. 2. Tanggung jawab. Konsultan perorangan bertanggung jawab kepada penyedia jasa, bertanggung jawab kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pembuat komitmen sebagai penanggung jawab kegiatan. Penerima manfaat ini secara khusus adalah ibu-ibu hamil pada 10 kecamatan pada kota X dan secara umum adalah masyarakat maupun stakeholder yang membutuhkan bahan penyuluhan terkait pencegahan stunting pada ibu hamil. Adapun output yang dihasilkan oleh konsultan dalam bentuk video dalam format MP4 dan laporan akhir pelaksanaan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil. Waktu yang diperlukan, waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan adalah selama 60 hari kalender. Biaya yang diperlukan, biaya yang dianggarkan untuk jasa konsultasi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil adalah sebesar 30 juta rupiah
menggunakan anggaran DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Kota X, 10 Januari 2024, pejabat pembuat komitmen Muhammad Soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.